Mengucapkan selamat Natal ini ikhtilaf ulama, ya. Iya. Ikhtilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Kalau seumpama ada orang yang mengatakan di dunia maya mengatakan kafir, dia nggak pernah belajar. Sekarang kita kembali terhadap perdebatan abadi yang kerap terjadi setiap tahun di negara ini tentang pengucapan selamat Natal haram, kafir, keluar dari Islam, dan lain sebagainya. Pendapat yang mengatakan demikian. Di sini akan kita bahas dalam perspektif agama Islam dan dalam perspektif bernegara. Saya akan membahasnya bersama dengan pemilik akun Facebook Khalid Pinggiran. Beliau adalah pengasuh Yayasan Nurul Hidayah An-Nawawiyah Debung Geger Bangkalan yang sekaligus penasehat GMNU Bangkalan. Langsung saja saya perkenalkan. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Panjenengan gimana kabar? Alhamdulillah juga. Tambah ganteng ini. Lama gak jumpa. Udah lama Gus. Iya. Sekitar berapa bulan? Hampir Bukan 1 bulan. tahun ya? Iya, hampir 1 tahun kita tidak ketemu. Hampir 1 tahun. Jenengan juga tambah besar ini. mau masna wa sulasa wa ruba. Jangan. Oke, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu Gus. Iya. Sudah berkenan meluangkan waktu ngobrol di 0% podcast. Di sini saya ingin membahas tentang pengucapan selamat Natal bagi orang Islam terhadap non-Islam yang banyak pendapat mengatakan kafir, haram, keluar dari Islam. Pertanyaan saya, setujukah Anda dengan hal itu? Enggak setuju saya. Kita harus menyodorkan aslinya seperti apa kan begitu. Aslinya maksudnya? Hukum selamat Natal ini kepada non-muslim. Oke, dalam perspektif agama dulu. Islam. Agama Islam dulu. Ya, Kita belum bahas perspektif bernegara. Oke, gimana? Mengucapkan selamat Natal ini ikhtilaf ulama, ya. Iya. Ikhtilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Kalau seumpama ada orang yang mengatakan di dunia maya mengatakan kafir, dia nggak pernah belajar. Dan dia tidak pernah disodorkan oleh pendai atau apa dan semacamnya, disodorkan bahwasanya ucapan selamat Natal ini ikhtilaf loh. Ini ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Saya kasih contoh. Ya. Seperti halnya Ibnu Taimiyah. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Bas, dia mengatakan haram. Boleh, nggak apa-apa. Dan dia tidak mengucapkan. Tetapi beliau tidak pernah menyalahkan atau mengkafirkan pada orang yang mengucapkan selamat Natal. Nah, yang terjadi, Yang terjadi kan kadang ini kafir dan semacamnya. Ini loh yang saya akan sampaikan di sini siapa saja yang memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Seperti halnya Grand Sheikh Mesir. Terus seperti halnya Yusuf Qaradawi. Dan kalau di Indonesia seperti halnya Profesor Dr. Quraish Shihab. Apa kita akan meragukan kemampuan beliau, kealiman beliau? Enggak kan? Beliau punya ijtihad sendiri terkait masalah ini, punya dalil tersendiri. Mereka orang-orang alim. Jadi silakan tidak mengucapkan selamat Natal asal jangan mengkafir-kafirkan, mengharam-haramkan orang yang mengucapkan selamat Natal. Iya, betul. Jadi selamat Natal itu bisa jadi haram, bisa jadi halal. Gak apa-apa. Kalau Mas Khalid sendiri? Kalau saya sendiri, setiap tahun itu mengucapkan selamat Natal di akun Facebook saya. Selain alasan dari tadi itu, ikhtilaf ulama itu, apa alasannya? Alasan saya ini kan kita tahu kan warga Indonesia ini kan bermacam-macam agamanya. Ada yang Muslim, ada yang non-Muslim. Non-Muslim ini terdiri dari Buddha, Konghucu, terus Kristen, Katolik dan semacamnya. Saya memang orang pesantren,
Saya mondok di pesantren, setelah S1-nya di pesantren juga, dan S2-nya saya mengambil ekonomi di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Dan teman kelas saya itu hampir 60% Kristen, non-Muslim. Ada yang Katolik, ada yang Kristen. Jadi kita di Facebook, di grup WA alumni itu, kalau saya pas ketika hari raya Muslim, mereka mengucapkan selamat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Ya begitu juga saya. Iya. Untuk menghibur dia, tapi dengan catatan saya nggak pernah dalam hati saya ingin masuk agama mereka, enggak. Oke, kalau ada yang mengatakan, nih ada sejumlah pendapat juga, ketika kita mengatakan selamat Natal, berarti kita mengakui bahwa tanggal 25 Desember tersebut adalah kelahiran Yesus. Nah, Atau Isa, itu bagaimana? Nabi Isa. Terkait hal itu di kalangan Nasrani sendiri masih beda pendapat. Kalau beda pendapat, kita kan di sini hanya mengucapkan selamat Natal doang kan, nggak ada ingin mau merubah dalam arti akidah kita. Ya. Kita sholat kok, kita sama-sama sholat. Terus setiap sholat kita baca syahadat kan. Bahkan dalam ajaran Islam sendiri, Rasulullah itu tidak pernah mengkafirkan orang yang pernah mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah sendiri. Iya, Rasulullah nggak pernah. Pada perang Uhud itu ada sebagian sahabat itu tidak mau ikut berperang. Padahal itu diajak Rasulullah. Mereka orang-orang munafik. Tapi Rasulullah nggak pernah mengucapkan kafir, nggak pernah. Apalagi kita sesama-sama Muslim gini. Iya. Kalau memang seumpama menurut Anda haram seumpama ya, nggak apa terserah. Ya tapi sudah nggak usah menyalahkan. Tapi jangan menyalahkan yang mengucapkan. Iya betul. Wong mereka punya landasan tersendiri, dalil tersendiri. Mereka dalam keilmuan agama, mereka tidak bisa diragukan. Apa yang saya panggilnya Mas atau Agus? Mas aja lah. Mas Khalid, jangan terlalu kita teman. Apa yang Mas Khalid lihat dan cermati ya di Indonesia ini, khususnya generasi muda milenial di sosial media, yang lantang sekali mengatakan haram. Apa yang Mas Khalid lihat sehingga itu bisa membuat mereka hanya fokus terhadap yang haram saja? Saya sering di media itu, terutama di akun Facebook saya, klarifikasi dulu, cari kebenarannya. Jangan hanya fokus kepada contoh, seumpama saya dapat video gini haram, udah ikut. Coba kalau kan sekarang banyak milenial itu hanya lihat konten-konten pendek, sepotong-sepotong, akhirnya mereka percaya. Setelah percaya, mereka termakanlah yang namanya hoax. Tidak mengambil referensi lain. Tidak mereferensi lain. Itu bahkan ada yang mengkafirkan. Berarti kalau menurut saya, dia nggak menghargai pada ulama-ulama yang lain yang memperbolehkan. Padahal ulama-ulama terdahulu mereka selalu berangkulan. Mereka berdiskusi, yang satunya haram, yang satunya halal. Tetapi setelah itu mereka berangkulan, tidak pernah mengkafirkan dan semacamnya. Yang mengkafirkan itu kan lucu. Wong ulama-ulama yang panutan, yang katanya panutan mereka gak pernah mengkafirkan ulama yang memperbolehkan. Kok ulama yang sekarang ini mau mengkafirkan ulama yang memperbolehkan? Lucu kan? Oke, jadi ada ya seperti itu ya. Ada. Maksudnya hanya menggambarkan atau menjelaskan yang versi ulama yang mengharamkan saja. Tidak dijelaskan dua-duanya bahwa ini ikhtilaf itu ada. Akhirnya yang menjadi korban siapa? Masyarakat awam, terutama di media sosial, netizen. Oke, pernah nggak ketika Mas Khalid ini mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita, ini ada yang menyangkal ataupun banyak. Ada yang menyangkal, ada yang mendukung, bahkan kadang saya lihat di komennya itu banyakan yang tidak setuju. Tapi saya jelaskan kepada mereka. Ini loh pandangan ulama terkait masalah selamat Natal ini ikhtilaf. Baru mereka sadar. Berarti setelah saya simpulkan
kurangnya dakwah di sosial media yang menyampaikan utuh terkait masalah Selamat Natal ini dari pandangan yang mengharamkan dan juga dari pandangan yang menghalalkan. Selama ini Iya. yang kebanyakan ditemukan Yang adalah ditemukan banyak hanya menyampaikan yang haram saja. gitu. Terus kafir. Akhirnya mereka udah yang komen yang orang awam akhirnya sampai ke kafir gini dan semacam. Naudzubillah min dzalik. Masyarakat penduduk Indonesia ini kan bermacam-macam agama kan. Apalagi kalau kita ke Papua, keluar Jawa, banyak yang non-muslimnya. Saya sangat setuju dengan pendapatnya Gus Dur. Ayo kita rangkul mereka. Banyak loh saudara-saudara muslim kita yang ada di Papua, yang mayoritas non-muslim, dan juga banyak saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, di Eropa, hidup pada non-muslim. Kalau kita saling mengkafirkan dan semacamnya, akhirnya menjadi konflik. Yang kasihan siapa? Yang korbannya siapa? Saudara-saudara kita. Perpecahan lah yang Perpecahan, terjadi. iya. Sehingga Indonesia juga lambat maju juga dengan perpecahan itu, karena perbedaan itu adalah kekuatan. bagi Indonesia kita. ini berdiri bukan hanya umat muslim kok yang berjuang. Oke. Dulu kan dalam Pancasila itu mengikuti syariat Islam kan? Iya. Tapi agama yang lain kan nggak mau. Iya. Gimana nasib kita yang memperjuangkan agama ini loh? Akhirnya disebutlah ketuhanan yang Maha Esa gitu. Oke Mas Khalid, berarti apa nih yang penting bagi kaula muda untuk dapat mencerna pemahaman tentang pengucapan Selamat Natal, dan dari mana dia bisa mendapat pemahaman yang utuh bahwa ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Bagaimana seharusnya anak muda ini? Anak muda ini kalau bisa kan banyak sekarang, terutama channel-channel ya. Channel-channel itu usahakan channel-channel yang betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin gitu. Jangan hanya mengambil di YouTube atau di channel TV yang terlalu ekstrim. Akhirnya kenapa? Kalau mengambil dari yang terlalu ekstrim, ya pikiran kita akan tercuci otaknya. Itu makanya saya meminta kepada, maaf ya, saya orang kecil, orang biasa, tapi kan saya juga harus meminta kepada para pendakwah, pada para kiai yang biasa. Gimana? Iya, yang biasa berdakwah di media sosial. Gak apa-apa dong kita minta kan begitu dong. Bukan memerintah. Kalau memerintah kan salah saya. Nah, makanya saya meminta kepada para pendakwah, sampaikan yang benar. Yang ihtilaf ya sampaikan yang ihtilaf. Yang haram sampaikan yang haram. Yang boleh sampaikan yang boleh. Terkait masalah tadi yang kita bahas Selamat Natal, kan ihtilaf, sampaikan yang utuh kepada masyarakat, terutama di media sosial. Jangan menyampaikan yang haram saja. Iya, yang haram saja. Kasihan, terutama di media, akhirnya tengkar. Emang ada yang kayak gitu? Banyak di media itu, ya terutama saya. Kalau saya buat tulisan gitu ya terkait masalah apa gitu, udah. Padahal ini ihtilaf kata saya, kan lucu. Seberapa banyak, Gus? Sudah sangat tidak terbendung kan? Apa dampaknya? Dampaknya, maaf ya, dengan terlalu keras dan semacamnya, tidak menyampaikan yang ihtilaf dan semacamnya, timbullah pencucian otak, teroris bermunculan, pikiran karena dia awalnya kosong disodorkan dengan video-video yang terlalu keras, akhirnya muncullah pemikiran mengkafirkan dan semacamnya, dan merembet kepada teroris, dan ini mengancam kepada negara kita. Jadi cikal bakal ya. Islam nggak ada, Islam teroris itu nggak ada. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Rasulullah itu merangkul semuanya. Mau yang Yahudi, mau yang Nasrani, mau yang non Muslim, semua dirangkul. Kenapa? Kalau kita berdakwah seperti itu, insya Allah mereka akan melihat, ini loh Islam. Yang damai. Yang damai. Akhirnya banyak yang non Muslim masuk kepada Islam. Oke, saya masih menggunakan asumsi ataupun pemikiran orang lain nih ya, yang ingin saya tanyakan ini.
ketika kita mengucapkan selamat Natal, apakah itu tidak mengurangi keislaman kita secara akidah? Enggak, Dasarnya apa? enggak ada. Selain ikhtilaf tadi, dasarnya apa? Contoh ya, saya kasih Kita kan contoh kita aja. kan mengakui itu. Iya, Ketika mengucapkan selamat Natal, otomatis mengakui bahwa kelahiran apa? Saya sudah bilang tadi, di non muslim sendiri itu masih apa? Ada yang mengatakan itu Nabi Isa, ada yang mengatakan bukan Nabi Isa, iya kan? Yang apa? Para ulama yang memperbolehkan itu, dia itu kan berbuat baik kepada sesama Sesama. manusia, nggak masalah. Salah satunya dengan mengucapkan selamat Natal kayak tadi saya kalau sama temen bukan di- dalam berartian mengakui ya. Enggak, saya nggak pernah. Wong saya sholat sholat, saya baca syahadat. Rasulullah juga sendiri orang yang pernah baca syahadat nggak boleh dikafir-kafirkan, nggak boleh. Apa yang ingin Mas Khalid katakan terhadap orang ataupun yang berpendapat dan suka mengharam-haramkan dan mengkafir-kafirkan ini? Oh, yang mengharam-haramkan dan mengkafirkan fakir kembali kepada pemikiran para ulama yang mengatakan haram saja, jangan mengkafirkan. Dan juga lihat juga hasil ijtihad para ulama yang memperbolehkan. Dia bukan orang biasa. Dia orang luar biasa juga kan. Oke. Kalau di Ada landasannya sendiri, ada dalilnya juga. kalau di Bangkalan sendiri, Gus. Kalau di Bangkalan, alhamdulillah, menurut saya tidak terlalu keras dan ekstrim. Yang ngeri itu kalau di media. Di media itu. Kalau di Jawa Timur, Jawa Timur, kayak kemarin sempat di Madura itu, maaf ya, di Madura itu kan ada kasus dugaan teroris dan Iya. dan ini berbahaya. Bahkan saya di media di Facebook saya sendiri, Madura ini kalau pengen jauh dari teroris dan mengkafirkan dan semacamnya, jauhkan dari ormas yang bertentangan dengan negara, bertentangan dengan NKRI, yang dilarang oleh NKRI, jangan mau. Gitu. Maaf, saya tidak mau menyebut ya. Insya Allah masyarakat sudah tahu mana organisasi yang terlarang, mana organisasi yang tidak terlarang. Jangan ikut yang terlarang. Jangan ikut yang terlarang. Iya. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Subscriber dan viewers setia 0% podcast dimanapun Anda berada ya. Dan kemudian nanti setelah video ini tayang, barangkali dari teman-teman ini mau request, minta, Mas Bedrus tolong dong podcast sama tokoh ini, ataupun podcast dengan yang ini, ataupun ada yang menyangkal, ada yang ingin menanggapi dari apa yang sudah disampaikan Mas Khalid pinggiran ini, monggo bisa langsung messenger ke saya. Nanti saya akan coba untuk undang. Siapa tahu ada yang menyangkal. Iya, monggo silahkan. Ini apa-apaan yang disampaikan Mas Khalid ini? Salah semua. Monggo kita Siap kan ya? siap, kita sama-sama. Dengan siapapun ya. Iya, sama-sama berijtihad kan. Iya. Kita memaparkan saya bukan orang berijtihad, sama-sama menyampaikan apa yang saya tahu kan begitu. Kalau sumber masalah ya monggo ditegur. Oke. Nggak masalah. Nggak ada masalah. Enggak, maksudnya misalkan, wah, pengucapan selamat Natal ini tidak ada ikhtilaf. Monggo silahkan. Kita sodorkan ya ini Siap loh yang menanggapi ikhtilaf. ya. Iya, siap. Gitu. Mengucapkan selamat Ya, Natal ini adalah haram. Tidak ada yang menghalalkan. Monggo. Boleh, siap ya. Boleh. Oke. Dengan senang hati. Luar biasa ini. Ini kok jadi gini ya. Oke, baik. Terakhir, Mas Khalid, Iya. ada hal yang mau disampaikan mungkin, baik itu pesan ataupun apa sebelum kita tutup podcast ini? Saya minta kepada masyarakat Indonesia, khususnya Bangkalan, kita jangan terlalu sering menyalahkan orang lain, apalagi mengharamkan dan semacamnya. Banyak kok yang terjadi di masyarakat Bangkalan kita sendiri. Contoh seperti halnya beda amalia, seperti halnya tahlilan dan semacamnya, haram, syirik, terus kafir. Jangan.
mereka punya landasan tersendiri. Ada dalil. Kalau nggak mau tahlilan, udah diam, nggak usah tahlilan. Gak usah ganggu Nggak juga, usah gak ganggu. usah menyalahkan Oh juga. iya, nggak usah. Yang tahlilan monggo, yang nggak mau tahlilan udah di rumah aja. Tapi kalau saya lebih enak tahlilan. Oke. Wong saya apa? Almarhum didoakan. Terus yang hadir dapat berkat lagi, bisa makan. Oke, baik. Kalau closing statement dari saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada seluruh saudara-saudaraku umat Kristiani dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Semoga sejahtera bagi kita semua. Amin. Terakhir dari saya, ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih, Mas Khalid. Sama-sama.